Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2089. Pembuat Perjanjian Para Dewa. Saat ini hanya Dewa Iblis Megam yang tahu siapa pemegang token itu. Mengetahui kondisi sebenarnya, Dewa Iblis Megam juga menyadari pergerakan besar kekuatan kuno di seluruh dunia. Aku benar-benar tidak menyangka dia masih hidup. Dia masih memiliki keturunan. Dewa Iblis Megam berkaca-kaca. Seolah-olah dia bisa mendengar berita tentang orang ini. Hidupnya akan terpuaskan. Hari ini langit benar-benar akan berubah. Dewa Iblis Megam menghela nafas. Hanya dia yang mengerti apa arti token itu saat digunakan. Begitu token muncul, kekuatan klan kuno di berbagai tempat akan benar-benar keluar. Perlindungan dan kendali atas dunia ini sebenarnya berada pada kekuatan klan kuno. Mereka adalah akar warisan asli dari dunia ini. Misalnya, bela diri, sihir dan sebagainya. Mereka adalah sumber yang sebenarnya. Adapun master yang terikat oleh perjanjian para dewa sebelumnya, semuanya adalah ayam dan anjing kampung. Sebagian besar dari orang-orang ini mendapatkan beberapa kitab rusak dari leluhur mereka, menggunakannya sebagai teknik latihan dewa. Mereka tidak tahu bila mereka hanyalah bulu dari kekuatan klan kuno ini. Atau puing-puing yang tidak dibutuhkan. Dewa Iblis Megam mencibir. Dia menantikan kemunculan kekuatan kuno tersebut. Semua akan sangat menarik. Di suatu markas laboratorium para dewa. Total ada 4 orang. Salah satunya memainkan kartu poker dengan logo badut terpampang di atasnya. Dari waktu ke waktu, dia tertawa terbahak-bahak, yang sangat mengganggu. Satu orang lainnya adalah bos di atas Richard. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu mengenai pergerakan terbaru kekuatan klan kuno. Tentu saja laboratorium para dewa yang berkekuatan raksasa ini menyadarinya. Apa alasannya? Salah satu dari mereka bertanya. Untuk saat ini kita tidak mengetahuinya. Tapi aku dengar sepertinya di web gelap ada sebuah kabar. Kita tidak bisa masuk ke bagian rahasia khusus dari web gelap. Begitu banyak peretas di laboratorium kita. Apa tidak ada yang bisa? Apa mereka tidak bisa masuk? Kalian tidak tahu. Pendiri web gelap dijuluki Tuhan Peretas. Selama ada dia, tidak ada peretas yang dapat menerobos. Bahkan kita pun tidak bisa. Aneh. Kenapa begitu banyak klan kuno muncul saat ini? Dulu laboratorium kita membuat perjanjian para dewa. Tak satu pun dari kekuatan klan kuno ini yang muncul. Ternyata perjanjian para dewa dibuat oleh laboratorium para dewa. Laboratorium para dewa sebenarnya sudah ada sejak lama, dan sudah ada sebelum dunia memulai teknologi industri. Untuk berkembang lebih cepat dan lebih efektif, laboratorium para dewa secara khusus membuat perjanjian para dewa untuk membatasi master dari seluruh dunia. Dengan cara tersebut, laboratorium para dewa memiliki lebih sedikit rintangan, memungkinkan mereka berkembang pesat. Oleh karena itu, kekuatan laboratorium para dewa saat ini tidak terlepas dari perjanjian para dewa. Orang yang bermain kartu poker berhenti tertawa. Berkata dengan dingin. Itu karena perjanjian para dewa tidak menyentuh kepentingan klan kuno. Jika itu terjadi, mereka akan melompat keluar untuk menghadapi kita. Bos Richard mengangguk. Ya, itu benar. Perjanjian para dewa sama sekali tidak melibatkan kepentingan mereka. Itu jauh dari memenuhi syarat. Sekarang kekuatan klan kuno ini akan bergerak. Apa mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian mereka? Atau mengancam mereka? Semua orang menghela nafas. Hanya kami yang tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan pengendali laboratorium kita masih belum cukup. Kita perlu terus memperkuatnya. Ya, web gelap ternyata mengetahui tentang ini. Tapi kita tidak tahu. Bos Richard berkata dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kita masih perlu mengawasi kekuatan-kekuatan ini. Kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Sebenarnya, kita bisa bekerja sama atau bernegosiasi dengan klan kuno ini. Dengan begitu bukankah kita akan tahu rahasianya? Wanita yang tadinya diam memberi saran. Mata semua orang berbinar. Cara yang bagus. Aku akan mengatur seseorang untuk bernegosiasi. Bab 2090. John Anderson Kepala Iblis, Nathan Clark, yang dicari oleh kekuatan klan kuno di seluruh dunia. Saat ini dia sedang mengisolasi
Bagaimana menghadapi tubuh energi murni? Belum lagi inti dari laboratorium para dewa. Sekarang tubuh energi murni adalah sebuah gunung besar di depannya. Nathan Clark harus dapat menghadapinya. Harus diakui Nathan Clark suka belajar dan sangat berbakat. Dia mulai mempelajari teknik terlarang yang ditinggalkan oleh gurunya satu persatu. Karena teknik terlarang tidak bisa digunakan, dia mencoba segala cara untuk menelitinya. Mengandalkan teknik terlarang menciptakan sesuatu untuk menjadi milik dia sendiri. Guru berkata bahwa teknik terlarang tidak boleh digunakan. Tetapi dia tentu boleh menggunakan tekniknya sendiri. Sekarang tidak ada yang tahu di mana Nathan Clark berada. Bahkan Green Dragon dan yang lain tidak tahu. Nathan Clark memberi mereka tugas mengembangkan industri Kunlun dan mengawasi laboratorium para dewa. Di sisi lain, John Anderson telah kembali ke Neslandia. Berdiri di tanah Anhemia, John Anderson membuka lebar tangannya. Aura menakutkan menyebar. Seolah-olah seorang ksatria telah turun. Masuk ke pintu rumah Anderson. Menyebabkan kegemparan besar. Sekarang keluarga Anderson telah bercampur dengan klan Suidan. Keluarga Anderson yang awalnya perkasa harus diperlakukan seperti ini. Juga harus tunduk pada seseorang. Lagi pula, master bertebaran. Klan Suidan menyatakan master level ini seperti semut baginya. Jika ada yang menyinggung, mereka akan segera dimusnahkan. Kirana Anderson dan Nana tidak ada kabar sama sekali. Apalagi saat mereka bergabung dengan Dewan Angkasa. Menjadi sebuah rahasia paling besar. Mereka tidak terekspos. Bahkan tidak tahu beritanya. Apa? John sudah pulang. Setelah mendengar ini, Philip dan Nenek segera keluar. Yang lain juga keluar satu persatu. Bahkan Mulan dan Dennis juga datang. Mendengar bahwa John Anderson kembali. Dia mengira semua orang telah kembali. Semua orang mengira mereka sudah mati. Lagi pula, dia diasingkan oleh Waregel. Di dunia ini mereka tidak terdaftar ke sesuatu negara atau wilayah manapun. Mereka seperti orang liar. Tidak ada bedanya dengan mati. Sekarang dia kembali membuat semua orang terkejut. Melihat John Anderson. Semua orang merasa John Anderson berbeda. Lebih seperti mesin tak berperasaan. Sangat asing. John, kamu sudah kembali. Di mana Joseph dan yang lain? Di mana Sadi dan Syafirna? Philip dan Nenek masih melihat ke belakang. Mereka juga ingin melihat keturunan lainnya. Ya, bagaimana dengan anggota keluarga Pramana kita? Mulan dan yang lain bertanya dengan cemas. John Anderson mencibir. Jangan khawatir. Mereka akan kembali satu persatu. John Anderson tahu tentang rencana Richard. Selanjutnya, orang-orang itu akan berhasil dalam percobaan satu persatu. Kemudian mereka akan dikirim ke Neslandia. Benarkah? Di mana mereka sekarang? Semua orang bertanya dengan cemas. John Anderson tersenyum. Mereka menemukan hadiah terbesar dalam hidup mereka. Mereka mengubah hidup mereka. Begitu mereka berhasil, Neslandia akan berubah. John Anderson menikmati perasaan mengendalikan segalanya. Mengapa kamu bisa kembali? Aku ingat Neslandia masih memiliki larangan. Orang sepertimu tidak bisa masuk Neslandia. Kaisar Suidan memarahinya. Benar. Ada larangan. Tanpa izin kamu tidak bisa datang ke Neslandia. Mungkin itu akan membahayakan kita semua. Anggota lain dari klan Suidan menambahkan. Ini mengingatkan Nenek dan yang lain bahwa ada sebuah perintah larangan. Kulit John Anderson perlahan berubah. Menjadi ganas dan menakutkan. Benarkah? Larangan. Hehe. John Anderson mencibir. Mengisap dengan tangan kanannya. Dan Kaisar Suidan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Tersedot di depannya di luar kendali. Krak. Langsung mematahkan lehernya. Kaisar Suidan meninggal. Krak. Yang berikutnya adalah Kamerton orang nomor 1 Master Suidan. John Anderson mulai membunuh secara acak. Master dari klan Suidan dibunuh olehnya satu persatu. Di halaman rumah. Semua orang terpana. Kalian dulu sering menudingku. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Momentum John Anderson sangat perkasa. Seolah-olah Dewa Iblis telah turun. Siapa yang bisa menyentuhku di Neslandia? Bersambung.